Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Indah Lestari dengan NIM 212410028. Kelas A pagi semester 1 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas MIPA dan Teknologi Universitas PGRI Pontianak. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ragam bahasa untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia untuk karya ilmiah yang diampu oleh Bapak Akis Yuliansyah, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa yaitu pembentukan saat pemakaian bahasa, sehingga menimbulkan variasi bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, dan sikap pembicaraannya. Selanjutnya, faktor terjadinya ragam bahasa. Faktor ini dibedakan menjadi 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda-beda, seperti di wilayah Jawa dan Papua, serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Faktor budaya bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang menggunakan simbol-simbol vokal. Yang kedua yaitu ada faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Yang ketiga yaitu ada faktor perbedaan demografi. Demografi merupakan jumlah penduduk, persebaran jumlah geografis, komposisi penduduk, dan karakter demografis, serta bagaimana faktor-faktor ini berubah dari waktu ke waktu. Macam-macam ragam bahasa dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, ragam bahasa berdasarkan waktunya. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan medianya. Dan yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan peran komunikasinya. Pertama, ragam bahasa berdasarkan waktunya dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertama ragam bahasa lama atau kuno. Ragam bahasa lama atau kuno adalah ragam bahasa yang digunakan zaman dahulu di saat manusia masih baru mengenal tulisan. Yang kedua yaitu ada ragam bahasa baru atau modern. Ragam bahasa baru atau modern adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu seperti dalam berkomunikasi dengan teman atau keluarga. Ragam bahasa ini juga dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, dan sikap pembicara. Yang ketiga ada ragam bahasa kontemporer. Ragam bahasa kontemporer memiliki arti bahwa ragam bahasa modern berkembang pada era digital saat ini. Perkembangan teknologi yang sangat pesat menghasilkan berbagai istilah yang perlu disikapi dengan aturan. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan medianya. Ragam bahasa ini seringkali dikaitkan dengan media yang dipakai dalam berkomunikasi. Ragam bahasa berdasarkan medianya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pertama ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam dari alat ucap yang berunsur dasar fonem dengan terikat oleh kondisi, situasi, dan waktu dalam proses komunikasi secara langsung atau tatap muka dengan lawan tutur. Yang kedua yaitu ada ragam bahasa tulis. Pada ragam ini, termasuk suatu ragam dengan menggunakan tulisan sebagai media. Adapun ragam ini tidak memiliki suatu ikatan dari ruang dan waktu, sehingga kelengkapannya dibutuhkan dalam sebuah struktur hingga sasaran secara visual. Kelemahan dan kelebihan ragam bahasa lisan. Yang pertama yaitu kelemahan ragam bahasa lisan, yaitu pertama, penutur sering mengulangi beberapa kalimat. Kedua, tidak semua orang bisa melakukan bahasa lisan secara baik. Yang ketiga, bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frase-frase sederhana. Yang keempat yaitu aturan-aturan bahasa yang dilakukan seringkali menggunakan ragam tidak formal. Yang kedua yaitu ada kelebihan ragam bahasa lisan, yaitu pertama dapat disesuaikan dengan situasi.
Yang kedua, faktor efisiensi. Yang ketiga, faktor kecepatan pembicara segera melihat reaksi pendengar terhadap apa yang dibicarakannya. Yang keempat, yaitu penggunaan bahasa lisan bisa berdasarkan pengetahuan dan penafsiran dari informasi audit, visual, dan kognitif. Kelemahan ragam bahasa tulis ada tiga, yaitu pertama, alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan itu tidak ada akhirnya. Bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jual. Yang ketiga, yang tidak ada dalam bahasa tulisan tidak dapat diperjelas atau ditolong. Oleh karena itu, dalam bahasa tulisan diperlukan keseksamaan yang lebih besar. Selanjutnya, kelebihan ragam bahasa tulis ada tiga, yaitu pertama, informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media atau materi yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana memperkaya kosakata. Ketiga, ragam bahasa berdasarkan peran komunikasinya. Ragam bahasa ini merupakan ragam berdasarkan kandungan peran komunikasi yang disampaikan. Ragam bahasa berdasarkan peran komunikasinya dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu pertama, ragam bahasa ilmiah. Adapun ragam bahasa ilmiah merupakan ragam bahasa yang memiliki kekhususan tersendiri daripada ragam yang lainnya. Kedua, ragam bahasa sastra. Ragam bahasa sastra lebih mengutamakan nilai-nilai estetis, keindahan, dan imajinatif sebagaimana karya sastra pada umumnya. Yang ketiga, ragam bahasa pidato. Pidato mengandung pengertian suatu penyampaian melalui lisan yang berisi tentang berbagai maksud dan tujuan, seperti bisnis, pemerintahan, pendidikan, politik, keamanan, dan sosial. Dan yang keempat, ragam bahasa jurnalistik. Ragam bahasa ini merupakan ragam yang sering dipakai dalam dunia jurnalistik untuk menyampaikan berita kepada masyarakat luas. Bahasa baku dan tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Dan ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Sekian penjelasan saya tentang ragam bahasa. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.